kalian harus ikhlas ya kalau nggak dibalikin gitu. Aduh, ini cukup berat ya. Pajak dari sudut pandang mahasiswa. Wah, menarik nih. Oke, selamat pagi rekan-rekan sekalian. Kembali lagi di podcast Pajak IKPI, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Dan hari ini di episode kedua podcast Pajak IKPI telah hadir di tengah-tengah kita Mas Hafid Nador Sakib. Gimana Mas? Apa kabar? Ya, baik Mas. Ya, oke. Jadi beliau ini adalah Ketua Himpunan Administrasi Fiskal UI atau lebih dikenal dengan nama Kostaf. Ya. Oke. Baik, rekan-rekan sekalian, podcast Pajak IKPI. Judul hari ini pajak dari sudut pandang mahasiswa. Ya, kita akan diskusi ringan dengan Mas Hafid ya. Oke. Mungkin sebelum mulai kita akan sedikit bacain kurikulum vitae dulu dari Mas Hafid ya. Jadi beliau adalah Ketua Himpunan Administrasi Fiskal UI Kostaf, kemudian juga pernah magang di Dhani Darussalam Tax Center Consulting, dan juga menjadi prestasinya cukup banyak di Most Outstanding Student ya dari UI, kemudian PKM Kewirausahaan, kemudian juga ini banyak menulis paper kompetisi ya di berbagai kompetisi perpajakan di Indonesia. Peringkatnya ada peringkat 1, peringkat 3 ya, sungguh sangat luar biasa. Mas, ini kita undang ke sini ya, ada pertanyaan utama nih. Yang pertama, menurut Mas Hafid, pajak itu apa tuh Mas? Pengertian pajak itu menurut Mas Hafid? Oke. Sebenarnya kalau kita diajarin di kelas itu kan sebenarnya ada berbagai macam definisi gitu. Kalau kita diregulasi itu kan sifatnya apa ya, kalau lebih yang cara lama lah kita memandang pajak gitu, seperti pajak bersifat memaksa dan tidak akan dikembalikan secara langsung. Tapi makin kesini saya melihat pajak itu memiliki definisi yang cukup positif gitu, seperti kayak pajak itu bersifat berkesinambungan, dia memiliki fungsi untuk regulasi ataupun untuk penerimaan negara gitu. Tapi kalau menurut saya pribadi, pajak itu ibaratnya adalah saham masyarakat ke negara gitu. Jadi ketika kita itu punya saham ke negara, kita memiliki hak untuk menuntut negara ketika memang uang pajak yang kita berikan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Artinya kita mempunyai hak untuk membayar pajak dan negara memiliki kewajiban untuk memberikan berbagai barang-barang publik gitu kepada rakyatnya gitu. Jadi saya bisa definisikan pajak sendiri itu seperti saham kita kepada negara kita gitu. Saya di Indonesia. Ya. Gitu sih, Pak. Nah, artinya kan harusnya ada imbal balik langsung. Betul. Ya kepada wajib pajak itu sendiri. Nah, kalau saya lihat mungkin di beberapa negara di luar, seperti mungkin negara maju ya, seperti negara Eropa, itu kan tarif pajaknya cukup tinggi. Tapi dengan tarif pajak yang tinggi, tingkat kepatuhan dari wajib pajak luar itu ya cukup tinggi pula gitu. Sementara di Indonesia mungkin tingkat kepatuhannya masih rendah gitu kan. Mungkin dari pajak yang dibayar masih belum dirasakan timbal baliknya. Nah, itu bagaimana tuh perbandingan ya antara di Indonesia dengan tarif pajak yang masih rendah, kemudian timbal baliknya ke wajib pajak dibandingkan dengan negara-negara yang memang tarif pajaknya tinggi tetapi kepatuhannya. Iya. Iya, karena memang kan yang saya sebutkan tadi bahwa seharusnya regulasi ataupun terminologi pajak di undang-undang kita itu justru memberikan kesan yang negatif gitu ya kepada kita semua, kalau sifatnya memaksa, tidak diberikan imbal balik secara langsung gitu. Karena kalau kita belajar dari negara di Skandinavia itu tarif pajaknya tinggi banget gitu. Bahkan kayak mungkin di atas rata-rata lah dari tarif global. Tapi semuanya public facility, semua untuk kesehatan, untuk sekolah, untuk pokoknya biaya-biaya publik itu semua gratis di sana gitu. Artinya ada manfaat ketika kita membayar pajak tersebut. Nah, permasalahannya ketika regulasi itu udah di state, kita diharuskan untuk legowo, kita bayar pajak
kaum kalian nggak usah berharap gitu bakal balik ke kalian. Saya kira itu justru memberikan kesan pajak itu cukup negatif gitu, yang seharusnya pajak itu kita bayar ya harus balik ke kita lagi, dan itu kita rasakan gitu. Nah, menurut saya dengan adanya terminologi pajak yang diregulasi kita yang sifatnya memaksa dan kalian harus ikhlas ya kalau nggak dibalikin gitu. Nah itu saya rasa sih justru itu malah kesannya menakut-nakuti dan justru memberikan kayak publik itu menilai ya buat apa kita membayar pajak kalau itu tidak kembali ke kita lagi. Karena kan fungsi pajak itu ya reguleran, budgeter ya fungsinya untuk apa? Untuk kemakmuran masyarakat kan. Nah makanya itu kalau kita lihat di negara lain kayak kasusnya Skandinavia tadi yang tinggi dan kepatuhan tinggi, ya memang mereka merasakan manfaat akan pajak itu sendiri gitu. Iya, betul-betul. Jadi kalau di negara luar memang pendidikan gratis, kemudian transportasi juga mungkin sebagian ada yang gratis gitu. Jadi benar-benar langsung dirasakan. Memang di Indonesia ini masih karena negara berkembang, jadi masih perlu perbaikan-perbaikan yang semoga kedepannya dari pajak yang disetor oleh wajib pajak ini benar-benar masih dirasakan benar manfaatnya gitu ya Mas ya. Oke, jadi artinya memang kalau di Indonesia kan pengertian pajak itu iuran wajib yang dipaksakan kepada rakyatnya atau wajib pajak tanpa ada kontraprestasi langsung. Iya, itu kan betul. Terminologinya atau pengertiannya ya. Iya, betul. Dan dengan tarif yang rendah pun ya tetap kepatuhan memang masih sangat rendah di sini. Tapi kita berharap ke depan tingkat kepatuhan wajib pajak di Indonesia ini akan terus meningkat ya, sehingga negara secara roda ekonomi terus bisa menjalankan roda perekonomiannya. Baik, Mas Hafid ini kan berarti jurusan administrasi perpajakan. Itu kenapa tuh Mas milih jurusan administrasi perpajakan di Universitas Indonesia? Iya betul. Ya sebenarnya ceritanya panjang itu, tapi kalau saya rangkum, sebelumnya saya memang mahasiswa, saya setahun di jurusan akuntansi di UI juga. Jadi saya di jurusan akuntansi, saya merasa bahwa kayak saya merasa jurusan akuntansi ini saya rasa tidak sesuai dengan passion saya, karena di awal kuliah saya memang aktif di organisasi yang kerjaannya kita nulis paper untuk ngekritik kebijakan, kita melihat policy untuk masyarakat gitu, bagaimana masyarakat itu menilai negara gitu. Nah ketika saya di akuntansi, saya rasa saya dipersempit untuk melihat dari perspektif bisnis saja gitu, jadi dari private sector saja gitu. Nah saat itu saya merasa wah ini saya mungkin menjalankan ini jurusan, walaupun kita berkuliah tuh fokus utama kita setelah lulus kerja kita dapat uang gitu, tapi di sisi lain saya memiliki misi tersendiri gitu, bahwa ya semua pasti dapat uang gitu untuk bekerja gitu, tapi saya rasa bagaimana kita give back ke masyarakat ya itu sangat penting gitu. Makanya saya melihat pajak. Nah karena saya melihat pajak ini sebenarnya kayak instrumen yang cukup penting dan semua orang pasti merasakan adanya pajak. Bahkan kita bangun pagi, kita di rumah gitu kan, kita bayar PBB dari rumah itu, kita keluar beli makanan, kita bayar pajak restoran, kita beli belanja nih di store gitu kan, kayak ada PPN-nya juga. Artinya kan setiap masyarakat, setiap orang di seluruh belahan negara ini gitu pasti merasakan adanya pajak. Maka dari itu saya merasa wah ini pajak ini cukup sentralistik nih untuk dipelajari gitu. Dan setelah saya masuk fiskal ya saya melihat itu gitu. Artinya dari sisi private sector pun kita masuk di situ, dari sisi public sector kita masuk di situ. Artinya ya ini adalah inclusive sign yang memang yang seharusnya kita semua itu paham gitu. Tapi ya karena memang ini cukup cukup rumit ya, artinya bahkan peraturan aja berubah bisa dalam minggu gitu. Artinya kan yang harusnya inclusive sign tapi cuma akhirnya yang dapat memahami itu kan ya orang-orang yang punya privilege gitu untuk belajar di kampus. Maka dari itu ketika ilmu itu mahal dan kita lihat itu bisa dijangkau semua orang ya, itu menjadi opportunity gitu untuk mempelajari lebih. Makanya saat itu saya merasa saya memilih fiskal gitu untuk ke situ atau pajak gitu. Iya, gitu sih. Emang ini jurusan yang sangat menarik ya. Jadi juga dulu kemarin mungkin sebelum SMA lulus tuh saya disuruh saya tanya ayah saya, Pap, kira-kira jurusan yang nanti kedepannya duitnya banyak tuh apa? Ambil pajak katanya.
Ya udah, pilihan pertama akuntansi sama kayak Mas Hafid ya. Pilihan kedua pajak, pilihan ketiga tuh sastra Prancis. Dan keterima di jurusan pajak. Dan ya alhamdulillah mungkin Mas Hafid juga itu akan inline ya dari jurusan pajak, kedepannya juga mungkin nanti jadi seorang konsultan pajak ya. Mudah-mudahan jadi inline lah, lurus gitu ya. Nah, jadi itu jurusan pajak pilihan pertama atau pilihan kedua? Kalau dulu di tahun pertama saya yang akuntansi itu pajak pilihan kedua, tapi keterima akuntansi. Setelah saya kalau di UI itu namanya SIMAK atau ujian mandirinya itu, saya milih pajak di pilihan pertama gitu. Karena merasa tadi yang di akuntansi merasa tidak cocok, akhirnya saya milih wah ini pajak nih cocok gitu. Makanya saya pilih di pilihan pertama dulu. Oh, pilihan pertama ya. Dan langsung alhamdulillah kepilih ya, lolos ya. Alhamdulillah. Luar biasa. Kemudian saya lihat juga nih CV-nya Mas kan lebih banyak juga nulis ya. Nulis National Paper Competition di Tax Explorer. Nah itu kira-kira lebih banyak nulis di bidang apa tuh kira-kira? Lebih difokuskannya di mana tuh? Kalau saya kemarin fokus ke isu PPN. Jadi memang saya melihat kayak saya concern untuk isu pajak itu di bidang internasional atau tidak di bidang digital gitu. Karena kan itu dinamis gitu isunya, nggak bakal pernah berhenti gitu. Makanya kemarin saya menggagas isu saya lebih pada menyarankan gitu infrastruktur, regulasi ataupun kerangka kerja gitu untuk menerapkan kebijakan PPN, PMSE gitu dengan baik, atau PPN digital lah gitu dalam konteks mudahnya, dengan menggagas adanya gerbang pembayaran digital. Artinya melimpahkan pemungut PPN yang seharusnya itu berada di WP luar negeri itu kepada gerbang pembayaran digital yang bertujuan untuk tidak ada uang keluar ke luar negeri gitu. Artinya ada lembaga yang khusus untuk melakukan splitting gitu, untuk membagi PPN dengan jumlah pembayaran tadi. Gitu. Ya, benar-benar. Ya menarik itu, artinya agar dana ya masyarakat yang ada di Indonesia itu tidak lari ke luar negeri. Tapi kita bikin suatu gerbang portal atau seperti rekening penampungan gitu ya, yang memang untuk dana masuk pajaknya itu tetap di dalam negeri gitu kan. Betul. Nah, itu cukup bagus sekali. Dan kita juga tahu bahwa ya sebagian besar marketplace, kemudian juga beberapa sosial media yang memang secara NPWP dia sudah diterbitkan NPWP hanya untuk mengut PPN. Iya, betul. Kan? Seperti contohnya Facebook atau misalkan TikTok gitu kan. Dia punya NPWP itu hanya untuk mengut PPN ya. Tetapi secara BUT, maksudnya bentuk usaha tetapnya itu dia tidak ada di Indonesia. Nah, jadi itu kemarin agak bingung juga sih. Iya, benar. Mengut PPh pasal 26 atau enggak nih atas transaksi digital ini, khususnya promosi ya, iklan gitu kan. Itu hanya pungut PPN saja, kalau dulu tidak. Nah itu artinya perkembangan zaman memang udah harus dipikirkan dari segi government ya. Gitu. Kemudian Mas terkait dengan ini mungkin kontribusi mahasiswa perpajakan dari segi bagi penerimaan negara, kira-kira apa nih, ada kontribusi apa nih kira-kira menurut Safid? Kalau menurut saya yang sebagaimana saya ungkapkan tadi ya di awal, bahwa pajak itu seharusnya pengetahuan yang inklusif itu. Semua orang seharusnya paham akan pajak gitu. Tapi permasalahannya ya tadi, karena rulingnya itu mungkin terlalu ribet ataupun terlalu banyak, masyarakat yang mungkin tidak punya akses pendidikan untuk pajak itu ya mereka akan terdampak gitu. Nah makanya di sini posisinya mahasiswa pajak itu memiliki privilege, mereka belajar selama berarti berapa 8 semester atau 4 tahun khusus buat pajak, yang artinya ya yang harus kita perbuat ya kita give back ke masyarakat. Ya kita mengeducate masyarakat. Makanya di Kostaf sendiri ada berbagai program kerja yang sifatnya kita membantu WP khususnya mungkin di level UMKM ataupun di level koperasi gitu untuk comply ke pajak. Karena yang kita pahami kan di kelas ada 4 tingkatan level WP. Yang pertama itu memang dia tidak tahu dan dia tidak mau untuk comply. Yang kedua adalah dia tahu tapi dia tidak mau untuk comply. Yang ketiga itu yang sasaran kita, yaitu
dia itu mau untuk comply tapi dia tidak mampu atau tidak punya knowledge untuk ke sana, dan yang paling teratas dia mau dan dia punya kapasitas atau dia tahu dan dia mau comply gitu. Nah, sasaran kita sebagai mahasiswa itu ya kita untuk bagaimana kita mewadahi atau memfasilitasi ya mereka yang mau comply tapi mereka tidak punya kemampuan untuk akses pendidikan ataupun akses buat pengetahuan terkait perpajakan gitu. Makanya ya kontribusi kita mahasiswa perpajakan untuk meningkatkan revenue dari pemerintah sendiri ya kita itu harus voluntary untuk bikin pengabdian masyarakat ke mereka-mereka yang mungkin tidak memiliki akses perpajakan lebih. Contohnya di sektor-sektor UMKM dan contoh koperasi, karena kan kita tahu UMKM itu sebagai roda penggerak ekonomi Indonesia, khususnya ketika Covid pun ya mereka itu cukup besar pengaruhnya kan untuk kontribusinya ke Indonesia. Nah, permasalahannya ketika potensi pajak itu ada tapi ketidakmampuan pemerintah untuk mengetrace UMKM tadi, karena kan mereka underground ekonomi, artinya mereka tidak terregulasi secara tidak terregulasi oleh pemerintah. Makanya karena itu ya kita berharap mereka untuk voluntary comply gitu ke negara kan. Nah, permasalahannya mereka tidak bisa untuk comply karena mereka tidak mampu. Maka dari itu ya kita sebagai mahasiswa perpajakan ya kita harus mampu educate mereka. Ayo bayar pajak, gini loh caranya, begini loh caranya yang lapor digital gitu. Karena kan semuanya sekarang serba online. Bahkan mereka akses untuk online aja cukup sulit. Bagaimana udah akses online sulit, pengetahuan kurang, itu kan cukup berat kan bagi mereka. Makanya kita sering bikin konsultasi one on one untuk mereka-mereka, bagaimana mereka itu bisa comply gitu terkait isu perpajakannya. Ya, artinya dari Tridharma perguruan tinggi salah satunya kan pengabdian masyarakat ya Mas ya. Jadi kontribusi mahasiswa perpajakan ini ya khususnya mungkin mahasiswa Universitas Indonesia itu memberikan edukasi mungkin dalam suatu event, membimbing wajib pajak mungkin tadi levelnya UMKM ya untuk mungkin menyusun laporan keuangan. Kedua, dasar dari laporan keuangan itu adalah untuk menyusun SPT ya. Iya, betul. Mungkin pendampingan SPT ya dalam hal orang pribadi maupun badan ya. Nah, itu biasanya eventnya berapa tahun tuh sekali atau? Ya, setiap tahun kita banyak. Jadi ketika mau pelaporan tahunan gitu kan setiap Februari Maret, kita sebelum itu kita bikin kayak one on one gitu untuk mereka yang ayo kita bantuin buat lapor gitu untuk di level OP sih biasanya. Cuma kita juga ada proker namanya UMKM Tax Community gitu. Artinya kita kerjasama dengan Kohif ya. Kohif tuh space yang buat mewadahi FNB dan UMKM gitu. Ya kita kerjasama sama mereka buat kita bikin webinar gimana cara lapor pajak, itu sering banget. Dan kita sasar juga di level SMA bahkan sampai SD kita bikin proker namanya Tax Goes to School. Jadi di situ kita mencoba mengedukasi mereka itu setidaknya untuk aware dulu lah bahwa kita tuh kalau nanti kerja kita harus bayar pajak loh gitu. Nah, itu sesimpel seperti itu kan yang harus ditekankan. Apa manfaat pajak gitu. Karena kan sebenarnya di level SMA dan SD itu kan nilai yang paling pertama yang harusnya mereka emban itu ya ketika SMA SD kan. Setidaknya kita kasihlah awareness buat ini semua tuh public transportation, semuanya public facility itu dari uang pajak kita loh. Makanya kita semua harus bayar pajak gitu. Nah, disitulah yang kita tekankan gitu, pengabdian masyarakat kita. Dan mungkin tadi kalau disinggung dari Tridharma, kita dari aspek penelitian juga kita sering bikin kajian-kajian, kita bikin penelitian di level mahasiswa gitu. Kita kemarin selama pandemi kita bikin rekomendasi kebijakan selama pandemi. Terus ketika di tahun 2021 kalau nggak salah kita bikin bundling semua kebijakan yang bisa ditawarkan terkait isu lingkungan gitu dari perspektif pajak. Dan yang kemarin kita fokus buat bikin tulisan terkait pajak internasional dan bikin seminar-seminar gitu, diskusi-diskusi gitu. Jadi kalau kami sih di organisasi kita selalu tiga Tridharma tadi harus terpenuhi gitu. Makanya dari pengabdian masyarakat, pembelajaran, dan satunya lagi makanya itu harus terpenuhi juga. Gitu. Artinya acara itu bisa dikemas secara online ya, karena mungkin
kondisi COVID. Mungkin kalau sekarang acara yang membantu wajib pajak itu sifatnya offline ya, yang mungkin tempatnya mobile ya, berpindah-pindah atau ada fix. Kita kemarin sih pindah-pindah sih Mas. Jadi kayak hybrid gitu, artinya bisa nanti kita joinan sama partner ini ya kita ngikut aja. Kalau di sekolah kemarin ada level nasional juga, kita hybrid juga gitu. Artinya dibuka di Zoom, dibuka, di langsung di offline juga dibuka gitu. Ya kayak pengusaha UMKM itu kan mungkin dia mau misalkan baru bikin CV atau CV atau PT atau pribadi baru banget gitu kan. Terus udah gitu kan harus lapor secara online tuh. Iya itu. Mau biasanya dari segi membantu masyarakat, biasanya mungkin mahasiswa join juga nih kerjasama dengan kantor pajak terdekat untuk memfasilitasi wajib pajak membuat e-fin. Ya, karena betul. kan pintu masuk online salah satunya dari e-fin. e-fin, iya. Jadi itu sempat merekrut bekerja sama dengan kantor pajak gak dalam hal pembuatan e-fin? Nah, selama ini tuh kita kemarin baru satu ya Pak. Itu pun startup konsultan pajaknya mahasiswa juga yang bikin. Nah, berharap sih kita selalu open ya untuk segala pihak yang memang ingin berkontribusi gitu. Ya kita open partnership lah. Mungkin kemarin karena kita tuh mungkin timelinenya singkat, jadi nggak sempat lah untuk ke sana gitu. Cuma ya kita kerjasama akhirnya ya dengan dosen aja sama ini hitung-hitung sebagai pengabdian masyarakat gitu. Jadi ya mungkin untuk kedepannya kita ya selalu berharap ya kita saling bantu-membantu lah sebagai masyarakat yang paham pajak gitu, untuk menghapus gitu asimetri kan informasi buat perpajakan tadi gitu. Ya artinya mungkin ke depan ya kan kerjasama dalam hal pengabdian masyarakat untuk mengedukasi masyarakat terkait membimbing wajib pajak untuk bisa mengisi SPT dengan benar, lengkap dan jelas ya, kalau betul. Formalnya dibilangnya gitu. Nah mungkin ke depan bisa kerjasama dengan kantor pajak terdekat. Mungkin kalau di Depok bisa Pratama Cimanggis atau Pratama Sawangan. Nanti satu ada yang standby. Karena kan nanti wajib pajak tuh bilang, oh ya saya baru, bagaimana cara buat e-fin gitu. Terus atau saya hilang e-finnya, nanti di situ di tempat itu langsung dicetak ulang gitu, biasanya begitu. Maksudnya saya tadi nangkepnya konsultan pajak. Kalau kontur pajak kita sering partnership dengan Depok sih Pak, KPP Depok Sawangan. Kita selalu bermitra gitu untuk bahkan pengisian SPT itu kita ada volunteer juga ke KPP gitu, buat bantu KPP buat ngisiin SPT-nya OP gitu. Oh iya, itu namanya tuh relawan pajak. Iya, kita joinan sama jadi mereka. Ada mahasiswa yang ditempatkan di kantor pajak sesuai dengan lokasi kampusnya ya. Iya betul, kita joinan mitra lah antara Kostaf atau himpunan fiskal dengan KPP Depok Sawangan. Ya, dan itu pun di organisasi kita nih di Ikatan Konsultan Pajak Indonesia, di setiap kota itu kita mengadakan konsultasi gratis dan juga memberikan bimbingan pengisian SPTOP bulan Maret dan bulan April biasanya. Maret untuk orang pribadi, April untuk badan, dan itu di setiap kota biasanya cabang-cabang IKPI ini membuka itu seperti pengabdian masyarakat juga lah untuk memperkenalkan IKPI. Kemudian juga memang kita bentuk suatu pengabdian masyarakat tadi gitu, agar semua bisa terbantu ya. Kemudian kepatuhan perpajakan di Indonesia terus meningkat. Itu tujuannya. Kira-kira dari Mas Hafid nih ya, sebagai Ketua Senat Administrasi Pajak UI, itu bagaimana suka dukanya deh jadi ini mahasiswa pajak kira-kira? Kalau suka dukanya sebagai mahasiswa pajak itu ya tentunya ini ya, kita harus paham seluruh peraturan gitu. Karena kan yang dulu pas offline ya, mungkin saya merasakan zaman offline gitu. Jadi kita setiap ke kelas itu selalu bawa buku UU pajak tuh setebel ini gitu. Undang-undang pajak tuh setebel itu. Bahkan nanti bakal ada PMK-nya, turunannya, SE-nya, itu kan harus kita paham semua kan. Artinya kita kalau bilang kalau diminta oleh Prof kan kalau sama dosen kan ya kita harus kasihlah argumen itu regulasi dulu, dikasih dasar teorinya kenapa regulasi itu ada, dikontekstualisasikan dengan faktanya gitu. Makanya kita harus paham, yang pertama kita harus paham regulasi, kita harus paham teori, dan kita harus melihat dari evidence base-nya gitu, bagaimana kasus di lapangan gitu. Nah itu kan cukup berat, apalagi sekarang
Kalau kita lihat kan peraturan pajak, isu-isu pajak tuh semakin kompleks gitu. Bakal ada pajak karbon, mungkin digital tax, dan mungkin nanti bakal ada isu terkait international tax. Dan itu kan cukup komprehensif untuk kita pahami. Karena saya rasa tax itu dependent science gitu. Artinya ilmu yang bergantung pada suatu objek. Kalau kita itu paham pajak dan itu berkaitan pajak digital, kita nggak paham konsep digitalnya seperti apa. Contoh kalau kita bilang otomotif, tapi kita nggak paham otomotif, itu kan cukup sulit untuk diimplement kan kasus tax gitu. Karena kalau kita pahamin tax itu ya sifatnya substance over form gitu. Substansi mengesampingkan dari bentuk regulasinya gitu. Artinya ketika tidak kita pahamin secara substansinya, yaitu kita sebagai mahasiswa pajak cukup sulit gitu. Artinya kita sebagai mahasiswa pajak itu dituntut untuk paham regulasi ya, dan dituntut untuk paham segalanya gitu. Paham digital, paham ini konsep bisnis UMKM seperti apa. Kalau kita di isu TV kita harus paham model bisnis gitu kan. Artinya itu menjadi tantangan kita sebagai mahasiswa pajak itu untuk terus-terusan belajar. Jangan pernah berhenti buat baca portal berita. Siapa tahu hari ini update peraturan ini ternyata besok lagi peraturan udah di take down gitu. Karena saya pernah juga bikin kajian, saya mengkritisi regulasi ternyata seminggu kemudian itu udah di take down gitu. Wah, itu kan artinya kita harus aware gitu. Jangan sampai kita mengutip regulasi yang sebenarnya itu sudah di take down gitu kan. Karena kita nggak update gitu. Iya, makanya itu kita sebagai mahasiswa pajak harus terus aware. Kita nggak boleh untuk berhenti belajar. Kita harus paham semua aspek gitu untuk mengimplementasikan dari ilmu pajak itu. Itu sih tantangannya. Nah, sekarang mungkin nanti ke depannya kira-kira ya mungkin salah satu cita-cita dari Mas Hafid itu apa nih ke depannya kira-kira? Kalau udah lulus nanti dari jurusan pajak. Iya, kalau cita-cita saya sih sejauh ini saya memang pengen di konsultan pajak, dan end game saya memang pengen jadi akademisi sih, Mas. Jadi end game-nya sebagai akademisi. Cuma karena kan saya merasa apa yang saya pelajari di kelas itu ketika saya kemarin magang atau di prakteknya itu jauh banget gitu, berbeda. Ya mungkin sama ya, artinya dalam konsepnya sama, cuma kompleks banget gitu di lapangan. Kalau menurut saya ya fase saya itu ya saya belajar banyak terkait di lapangan itu ya di konsultan pajak gitu. Dan kenapa end game saya di akademisi itu karena memang saya ingin give back gitu ya ke masyarakat kita, ke mungkin teman-teman mahasiswa terkait apa yang sudah saya pahami gitu di lapangan seperti apa, saya kontekstualisasikan dengan sainsnya gitu, ilmunya bagaimana gitu. Karena saya melihat mungkin jadi role model saya gitu, Buning Rahayu gitu kan, jadi dosen saya itu ya yang saya pahami ya justru Buning Rahayu ini cukup mudah gitu untuk mengemas ilmu, karena Buning ini tahu fakta di lapangan seperti apa gitu. Dan itu mungkin salah satu jadi role model saya, dan saya akhirnya punya cita-cita demikian itu karena Buning juga gitu. Iya benar. Artinya sebagai mahasiswa, sebagai nanti konsultan pajak sekaligus praktisi ya kan, dan juga sekaligus akademisi mungkin betul. Dosen gitu ya. Jadi kita menjelaskan ke mahasiswa itu nggak hanya teori ya, tapi betul. Apa yang dirasakan sebagai seorang praktisi atau tenaga ahli di bidang perpajakan itu bisa nge-share prakteknya di lapangan. Nah, itu lebih mengena ya. Iya betul, lebih kenal lagi. Karena kemarin juga saya ngajar sebagai praktisi mengajar. Nah itu memang mahasiswa lebih senang ketika satu teori disampaikan kemudian prakteknya seperti ini loh gitu. Iya benar. Itu lebih disukai. Ngajar terus. Iya Pak, karena itu yang dibutuhkan mahasiswa. Karena terkadang kita ngawang-ngawang banget kalau kita cuma belajar teori doang. Iya. Ya mungkin itu kedepannya jadi dosen tetap atau apa, karena kan asal jangan menjadi ASN, karena kalau ASN itu nggak boleh jadi konsultan pajak. Jadi ada seperti fakta integritasnya. Iya, harus memilih tuh. Mungkin dosennya dosen luar biasa misalnya. Ya saya misalnya dosen luar biasa. Nah kalau misalkan konsultan pajak ya tadi tidak boleh ASN. Iya betul. Nah ini kan kita di tempat podcast IKPI ya. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Nah, Mas Hafid, dari pandangan Mas Hafid, tahu nggak sih kira-kira asosiasi konsultan pajak itu yang Mas Hafid tahu itu siapa aja dan ada berapa gitu. Kemudian mungkin jumlah wajib pajak itu ada berapa dan konsultan pajak ada berapa, sepengetahuan Mas Hafid gimana?
Aduh, ini cukup berat ya. Karena sejauh ini saya memang kurang update gitu kalau masalah asosiasi gitu. Karena mungkin ada beberapa, cuma yang memang saya ketahuin cuma IKPI gitu. Karena dulu pas saya di tahun saya pertama kuliah itu ya yang meracuni saya untuk belajar pajak itu ya ketua IKPI Depok gitu. Ya itu biar iya Pak Nuryadin gitu. Pak Nuryadin ya, Pak Nuryadin dia meracuni saya nih pajak seperti ini. Wah, menarik nih, sampai saya pengen ketemu Bapak, saya pengen ngobrol-ngobrol masalah pajak gitu. Makanya sempat pindah ya. Makanya sempat pindah gitu. Nah, itu ke pajak gitu karena Pak trigger ya. Iya, Pak Nuryadin nge-trigger saya main ke kantornya Pak Nuryadin dan saya lihat ke IKPI Depok gitu. Nah, makanya ya yang saya tahu ya awalnya cuma IKPI Depok IKPI, gitu. Iya. Ya, jadi Ikatan Konsultan Pajak Indonesia ini saat ini memang anggotanya ada sekitar 6.000 lebih anggota yang memang terdaftar dan untuk masuk ini tuh harus mengikuti ujian sertifikasi. Gitu. Jadi ini salah satu yang terbesar dan yang tertua juga, usianya sudah lebih dari 65 tahun. Nah, jadi nanti mungkin ini sedikit sharing aja bahwa untuk menjadi anggota IKPI ini nanti kita ikut ujian dulu, namanya ujian sertifikasi konsultan pajak. Itu tingkatannya ada A, B, dan C. Gitu. Ketika A sudah lulus, Mas Hafid bisa langsung daftar ke IKPI cabang di mana domisili Mas Hafid. Nah, itu udah sah sebagai anggota IKPI dan sudah bisa berpraktek tuh. Gitu. Jadi, ya sebaiknya memang sebagai seorang konsultan pajak harus tersertifikat dan masuk salah satu asosiasi konsultan pajak gitu. Karena syarat buat kalau nggak salah di keberatan juga harus punya WSKP itu ya, WSKP ABC. Yang saya tahu. Ya betul. Jadi ada peraturan perpajakan ya terkait dengan kuasa wajib pajak. Di situ kan ada di PMK 224, ada di peraturan pemerintah 74 yang memang mengharuskan konsultan pajak itu harus ada izin resmi. Untuk mendapatkan izin resmi itu ya memang harus ikut ujian sertifikasi. Ya, WSKP. Itu di level pemeriksaan keberatan biasanya diminta tuh Mas izin konsultan pajak. Nanti kita bicara kaitannya dengan undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan ya, yang klaster atau pasal tentang kuasa itu. Jadi mungkin sedikit membahas tentang undang-undang harmonisasi peraturan perpajakan. Nah, memang ya ada anekdot ya Mas ya. Jadi tadi kalau bicara dari awal perpajakan ya anekdot di Amerika kan, Benjamin Franklin kan pernah bilang ya, tidak ada yang pasti selain ini selain kecuali pajak dan kematian. Memang karena setiap kita yang punya penghasilan kena pajak. Kemudian tadi konsumsi apapun, jasa barang juga kena pajak. Kita singgung ya masalah tadi kuasa ya di peraturan PMK 111 dan sekarang tuh ada PMK 175 Mas tentang konsultan pajak gitu. Nah, mungkin nanti ke depannya Mas Hafid bantu kita nih dalam segi naskah akademik. Jadi memang kita asosiasi konsultan pajak ini saat ini nih belum punya payung hukum atau undang-undang konsultan pajak. Jadi ini masih kita perjuangkan untuk menghadirkan undang-undang ini. Dan salah satu syarat untuk membuat undang-undang kan ada naskah akademik. Nah, itu bagaimana pengalaman Mas Hafid terkait apakah pernah membuat naskah akademik untuk membuat suatu peraturan begitu? Sejauh ini kalau membuat mungkin lebih ke mengasistenin ya. Mungkin saya jadi asisten riset ya untuk dosen-dosen biasanya untuk bikin naskah akademik yang mungkin kemarin pernah sekali gitu itu yang diminta Bapenda juga gitu terkait jabatan fungsional gitu, yaitu saya support untuk dalam hal ya untuk datanya, terus regulasinya, mappingnya, untuk literaturnya saya support di bagian itu gitu. Dan mungkin terakhir sih bukan naskah akademik ya, tapi lebih ke dimintain untuk pertimbangan akademik, paper gitu dari sisi akademis gitu. Saya support dari dosen juga untuk membuat kajian terkait BMDTP gitu, terkait bea masuk ditanggung pemerintah gitu. Karena kan sekarang masih
simpang siur gitu. Kira-kira apa nih yang bisa mereplace BMDTP, karena dulu kan BMDTP ada kan karena memang ada pandemik gitu. Karena kan ketika pandemik semua seolah-olah diwajarkan kan untuk mendorong menstimulasi perekonomian. Dan kemarin saya diminta untuk support dosen gitu dalam kapasitas saya sebagai mahasiswa itu untuk mungkin bikin beberapa drafting di beberapa hal dan mungkin bantu untuk nyari literatur dan mapping regulasi gitu. Ya mungkin di sebatas itu sih Mas, kalau bantu buat naskah akademik gitu kemarin. Ya jadi sempat juga kita menghadiri seminar di UI waktu itu, undangan terkait naskah akademik. Artinya sempat ada beberapa usulan bahwa yang nanti lulus dari jurusan perpajakan itu udah otomatis setara dengan brevet A atau B. Gitu. Misalkan S1 mungkin dengan berapa jam belajar itu udah setara, jadi nggak perlu ikut ujian lagi sertifikasi. Itu sempat ada dari, kalau nggak salah, usulan dari Prof. Haula deh. Itu. Nah cuman ya sampai saat ini memang undang-undang konsultan pajak ini belum muncul lagi nih di Prolegnas ya, program legislasi nasional. Jadi masih kita perjuangkan. Nah, Mas Hafid pernah dengar atau sudah baca Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP)? Ya mungkin beberapa ya Mas. Pasal 32 tuh, tahu nggak? Oh, saya kuasa. Belum aware sih Mas. Iya, belum. Nah, jadi di pasal 32 itu tentang kuasa ya. Artinya di Undang-Undang HPP ini bisa menjangkau lebih umum. Orang mungkin tidak punya izin konsultan pajak, tetapi punya keahlian gitu kan, atau mungkin keahlian khusus. Nah itu sudah bisa mendampingi sebagai kuasa. Jadi cakupan di Undang-Undang HPP ini ya, di pasal 32 khususnya untuk kuasa itu lebih general nih sekarang. Jadi khawatir dengan adanya pasal ini ya, ujian sertifikasi itu menjadi dikesampingkan gitu, tapi ya akan mengurangi kualitas dari konsultan pajak itu sendiri. Jadi kita berharap sih dengan adanya pasal 32 ini ya kan dapat didorong lagi, kemudian ditambahkan lagi dengan undang-undang konsultan pajak. Biar lebih mempunyai payung hukum nih kita sebagai seorang profesi konsultan pajak gitu. Nah itu di pasal 32-nya gitu. Nanti kita diskusi lagi lebih dalam lagi ya pasal 32 nanti mungkin di next podcast. Oke. Nah jadi tadi ya artinya pajak dari sudut pandang mahasiswa ya, kita sudah cukup banyak diskusi. Saya mau tanya dulu nih, Mas Hafid kira-kira sudah punya usaha? Dulu sempat merintis, cuma akhirnya gagal gitu. Ya startup lah gitu. Kita pernah bikin platform gitu, yang kita bikin marketplace konsultan pajak. Jadi kita menghubungkan antara WP dengan konsultan pajak itu melalui multi-sided platform gitu. Cuma akhirnya gagal gitu. Itu karena memang high cost. Ini ya, startup seperti di App Store gitu. Iya benar, tapi cuma itu khusus konsultan pajak, kita joinan gitu. Artinya kita joinan konsultan pajak manapun untuk dimasukin ke marketplace itu. Artinya nanti biar WP itu tinggal milih gitu, ini konsultan mana, kayak ya sejenis Halodoc gitu kalau dalam milih ya? Bisa milih ke siapa gitu. Nah itu dari track record bagus juga itu. Iya, cuma high cost. Ya, itu high cost, dan mungkin kemarin akhirnya saya batalkan, karena bukan batalkan sih, lebih menunda gitu. Mungkin kalau punya funding lebih itu bisa diimplementasikan gitu. Tapi kemarin saya dengan biasa adanya ya mungkin bikin proyeksi, yaitu mungkin alhamdulillahnya ya cukup lumayan ya antusiasmenya gitu, dan reaksi positif juga gitu dari dosen dan dari berbagai macam. Kemarin tuh kita dengan Pak Nuryadin juga dengan IKP Depok itu bilang ini positif juga gitu. Tapi ya memang karena kan konsultan pajak kan di regulasi tidak boleh beriklan kan. Betul. Yang saya tahu gitu. Kode etik nggak boleh beriklan. Jadi di sini kita memfasilitasi untuk konsultan pajak di platform kita gitu. Yang artinya ya, yang beriklan kan kita gitu. Sedangkan konsultan pajak ini sebagai mitra kita lah, kayak Gojek gitulah. Jadi sebagai driver untuk memberikan konsultasi kepada WP yang ingin masuk. Tapi ya
ketika merintis itu akhirnya wah kita kalkulasi cost benefit analisisnya, wah ini belum memungkinkan kalau sekarang untuk diterapkan kayak gitu. Artinya ya biayanya cukup tinggi ya? Cukup tinggi karena investment ke teknologinya, aplikasi dan website itu cukup gede gitu. Itu berarti bikin sebuah tim dong, nggak mungkin sendiri ya? Iya tim. Saya tim. Yang saya ikutkan ke PKM kewirausahaan itu yang hampir lolos nasional itu terkait hal itu. Terus saya ikut beberapa kali bisnis plan, bisnis pitching ya, yang saya masukkan itu. Karena ya mungkin kan karena memang ya tadi yang saya bilang gitu, marketnya ada karena pajak ini inklusif, semuanya pasti butuh pajak gitu, dan konsultan pun mereka bisa menawarkan hal itu, tapi permasalahannya ya konsultan pajak kan mungkin ini tidak semua kota itu ada kan, mungkin keberadaannya ada, cuma kan ada beberapa kota yang minor gitu, sedangkan mereka butuh gitu. Jadi kan kalau kita bisa bikin konsultasi secara digital, artinya kita bisa menjangkau seluruh Indonesia dengan kita promote gitu kan. Karena permasalahannya konsultan pajak nggak bisa promote, dan akhirnya di level tidak menjangkau ke semua seluruh Indonesia gitu. Makanya kita bantu gitu untuk promotin, dan kita bantu WP juga untuk mempertemukan gitu dengan konsultan pajak. Ya menarik ini, kayaknya belum sempat ada yang kepikiran tuh. Iya. Seperti aplikasi itu ya, artinya kan si konsultan pajak mungkin hanya menampilkan profilnya dia, track recordnya. Nanti tinggal konsumen atau klien memilih nih berdasarkan profil dan mungkin testimoni yang sudah pernah dia menggunakan jasa itu. Ibaratnya kalau di Gojek bintang 5 ya Kak. Ya, gitu. Bintang 5 ya kan. Iya, kayak gitu. Ini pelayanan memuaskan. Iya kayak gitu. Itu kan cukup menarik, cuma karena high investment jadi kayak ya mungkin saya tunda dulu. Artinya itu sudah sempat jalan atau masih kayak prototype gitu? Masih prototype, cuma kita baru di level riset untuk willingness to pay dari orang-orang ini. Belum mencoba untuk mendapatkan klien gitu? Sudah mendapatkan klien, cuma kayak trial. Sudah gitu. Jalan dong ya? Sudah jalan gitu. Cuma ya memang karena memang ini baru trial gitu, rata-rata klien itu ya kita dapat promo miring banget gitu. Artinya kita talangin lah untuk bayar konsultannya. Bahasanya orang apa sih namanya itu, marketplace ya? Iya, marketplace. Bakar uang gitu ya? Bakar uang di awal. Bakar uang ya? Iya, permasalahannya kalau mahasiswa kantong tipis tapi waktu banyak kan susah gitu. Iya. Ada waktu untuk belajar, kesempatan belajar. Iya. Ngatur tadi bisnis. Iya, benar. Program. Nanti kan kita butuh hire orang juga yang di bidang IT kan. Dan juga butuh funding juga. Itu yang pertama salah satu funding nih. Wah iya, itu dulu berat banget. Ya itu saya dulu kan backgroundnya yang bikin anak pajak semua Mas. Jadi ada 5 anak kita, wah ini aware ini penting nih buat dibikin ini gitu. Cuma permasalahannya ini siapa yang bikin aplikasi nih? Ini siapa yang bikin gini? Akhirnya kita kan hire orang gitu untuk bikin itu, dan itu cukup costly gitu. Iya, betul. Memang itu cukup, ya nilai investasi cukup besar. Lagi kalau ada bug gitu kan, ada error. Itu siapa yang maintenance? Ya kan? Itu ya cukup inilah costly juga sih. Iya bener itu. Nah jadi tadi artinya sudah punya usaha. Ya mungkin kalau udah punya usaha, nah kira-kira saat ini sudah punya NPWP atau belum nih kira-kira? Ya. Kalau dari posisinya Mas sekarang. Iya, saya saya punya NPWP karena mungkin saya magang kemarin. Karena kan syarat administratif dan mungkin ya kalau bahasanya tuh di kampus tatbestan lah, memenuhi secara subjektif dan objektif. Memang saya harus bikin NPWP gitu. Pasal 2 KUP ya. Iya, benar. Subjektifnya sudah terpenuhi. Objektifnya orang Indonesia, objektifnya ya mungkin alhamdulillahnya kemarin. Ya karena objeknya sudah di atas PTKP, alhamdulillah ya. Ya semoga ke depannya bisa terus berkarya ya kan, bagi masyarakat Indonesia ya, dari sisi mahasiswa, dan nanti ke depan mungkin kan bercita-cita ingin jadi konsultan pajak juga ya, terus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Indonesia ya gitu. Dan nanti jangan lupa nih, kalaupun udah punya NPWP ya tetap ya harus laporan tiap tahun dong berarti. Harus itu kewajiban. Walaupun nihil ya. Iya, paling nggak nihil. Tapi ya jangan sampai nihil lah. Harus ada ininya. Iya, amin. Harus ada isiannya. Harus ada inilah income-nya gitu ya. Amin. Mau reguler kayak irreguler ya. Iya. Oke, baik.
teman-teman sahabat IKPI ya, Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. Alhamdulillah nih, hari ini kita sudah banyak berdiskusi dengan Mas Hafid Nador Shakib ya, Ketua Himpunan Administrasi Fiskal UI dan juga Kostap. Kita sudah banyak mengambil manfaat dari beliau sebagai seorang mahasiswa yang cukup banyak prestasinya ya, khususnya di bidang perpajakan, kompetisi perpajakan dan juga kompetisi menulis baik skala kota maupun sampai nasional. Dan juga sudah punya ide untuk membuat aplikasi terkait dengan konsultan pajak ya, dari segi marketplace ya. Iya, benar. Luar biasa nih. Mungkin dari Mas Hafid kira-kira di closing statementnya ya, berikan pesan kepada para mahasiswa dan juga wajib pajak terkait dengan perpajakan Indonesia mungkin. Oke. Statement terakhir. Menurut saya sih pajak kan, closing statement dari saya adalah pajak itu adalah suatu keniscayaan gitu. Bahkan Benjamin Franklin aja bilang tidak ada pasti di dunia ini gitu kecuali kematian dan pajak. Artinya pajak itu disetarakan dengan kematian. Artinya itu suatu keniscayaan. Jadi untuk seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya di perpajakan, kita tahu ketika ilmu kita ini memang dibutuhkan orang banyak, seharusnya kita bisa memberikan apa yang kita punya di kelas gitu. Contoh, walaupun kita sebagai mahasiswa kita belum punya kewajiban untuk membayar pajak, tapi setidaknya kita bisa menginfluence orang-orang yang seharusnya membayar pajak untuk membayar pajak. Karena itu seperti kontrak moral kita ketika kita punya ilmu berlebih gitu. Seharusnya kita yang memang harus membagikan di situ. Kita harus give back ke masyarakat seperti itu. Dan ditambah lagi ya tadi gitu, ketika kita tahu pajak itu sebagai ilmu yang dinamis, sebagai ilmu yang semua orang pasti menemui pajak, ya kita harus bisa mengeksplor ilmu kita dengan baik, apa yang kita pelajarin di kelas itu dengan baik, karena apa yang kita lakukan di kelas itu tentunya bakal bermanfaat juga untuk masyarakat, entah di setiap profesi yang kita geluti gitu. Karena memang kewajiban membayar pajak itu sama dengannya kita itu membantu negara untuk mendorong perekonomian negara dari sisi mungkin dari sisi fungsinya sebagai negara itu untuk membiayai rakyatnya, atau mungkin sebagai reguleran juga. Kita pasti punya andil di situ sebagai mahasiswa pajak. Jadi saran saya untuk mahasiswa pajak semua seluruh di Indonesia itu, ya kita tahu potensi pajak yang cukup besar, jadi kita harus mengeksplorasinya dan menggunakannya dengan baik. Mungkin itu sih menurut saya. Oke, baik, terima kasih Mas Hafid atas waktunya ya. Semoga teman-teman di luar sana maupun masyarakat Indonesia luas terus bisa meningkatkan kepatuhan perpajakan di Indonesia. Ya. Demikian mungkin podcast kita hari ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai bertemu lagi di podcast IKPI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.